Papua, tanah yang kaya akan alam namun tak pernah sepi dari konflik. Sudah puluhan tahun pasukan elit TNI dikirim ke sana. Operasi demi operasi dilakukan. Namun pertanyaannya tetap sama. Mengapa kelompok bersenjata seperti OPM masih terus ada? Apakah kekuatan militer Indonesia tidak cukup untuk mengakhiri perlawanan? Atau justru ada dimensi lain yang jauh lebih rumit dari sekadar tembak-menembak? Dalam video ini, update militer akan mengajak Anda menyelami lebih dalam. Kenapa TNI membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan KKB atau OPM? Bukan sekadar konflik bersenjata, ini soal akar yang dalam. Konflik Papua tidak bisa dilihat semata sebagai pertarungan antara negara dan kelompok bersenjata. Ini adalah konflik berlapis, penuh dengan sejarah panjang, ketimpangan pembangunan, dan sentimen identitas yang sudah mengakar. OPM tidak muncul begitu saja. Mereka lahir dari narasi ketidakpuasan, dari luka sejarah yang belum seluruhnya sembuh. Dan inilah yang membedakan konflik di Papua dengan operasi militer lainnya di Indonesia, seperti di Aceh atau Timor Timur. TNI memang memiliki kekuatan tempur yang sangat mumpuni. Namun menghadapi konflik seperti ini, kemenangan bukan sekadar menguasai wilayah atau mengeliminasi musuh bersenjata. Ini tentang memenangkan legitimasi, meredam perlawanan ideologis, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Medan sulit, musuh tersebar, tantangan taktis di bumi cendrawasih. Papua bukan medan perang biasa. Ini adalah salah satu wilayah dengan topografi paling ekstrem di dunia. Hutan rimba lebat, pegunungan terjal, lembah yang terisolasi, dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Bagi pasukan infanteri, ini adalah ujian stamina, konsistensi, dan ketahanan mental yang luar biasa. Kelompok separatis seperti OPM memanfaatkan kondisi ini dengan sangat efektif. Mereka tidak tampil dalam barisan, tidak menyerang secara terbuka, melainkan bergerak dalam kelompok kecil, memanfaatkan medan, dan memukul dari bayang-bayang. Taktik gerilya klasik, dan di tanah Papua, taktik ini menemukan panggung terbaiknya. Bahkan untuk pasukan sekelas Kopassus atau Satgas Nanggala sekalipun, perburuan terhadap OPM bukan sekadar operasi militer, tapi perang psikologis yang memakan waktu lama. Musuh tidak berada di satu titik, tidak memiliki markas permanen, dan seringkali berbaur dengan masyarakat sipil. Inilah mengapa operasi militer di Papua membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan senjata. Ia membutuhkan intelijen yang presisi, pemahaman kultur lokal, dan kesabaran luar biasa untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat tapi selalu mengintai. Politik internasional dan isu HAM, perang yang tak lagi hanya di hutan. Konflik Papua hari ini tidak lagi sekadar berlangsung di rimba belantara. Ia juga berlangsung di ruang-ruang diplomasi internasional, forum hak asasi manusia, dan panggung geopolitik global. Inilah tantangan yang membuat penanganan Papua jauh lebih kompleks. Setiap langkah TNI di lapangan, sekecil apapun, tidak hanya diamati oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh dunia luar. Negara-negara seperti Vanuatu, LSM Internasional, dan organisasi HAM global kerap mengangkat isu Papua ke tingkat PBB. Narasi yang dibangun bahwa Papua adalah wilayah yang sedang dijajah dan bahwa operasi militer adalah bentuk penindasan. Disinilah posisi TNI menjadi dilematis. Menggunakan kekuatan penuh dapat menimbulkan kecaman internasional, melemahkan diplomasi Indonesia, dan bahkan mengganggu hubungan ekonomi serta geopolitik. Sementara di sisi lain, jika terlalu lunak, kelompok separatis akan menguatkan basisnya. TNI harus menyeimbangkan langkahnya di medan tempur dan di panggung internasional. Inilah medan perang modern yang tak lagi hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga oleh opini, persepsi, dan legitimasi di mata dunia. Strategi baru TNI, dari peluru ke pendekatan sosial dan intelijen presisi. Menghadapi dinamika konflik Papua yang kian kompleks,
TNI tak lagi mengandalkan pendekatan konvensional. Era pengerahan pasukan dalam jumlah besar dengan kekuatan senjata sebagai solusi utama sudah bergeser. Kini, TNI bergerak dengan strategi multidimensi, menyelaraskan kekuatan militer dengan pendekatan sosial, pembangunan, dan operasi intelijen yang lebih canggih. Pasukan elit seperti Kopassus, Kostrad, dan Satgas Nanggala ditugaskan secara selektif dengan misi yang lebih senyap namun efektif. Fokusnya bukan sekadar menumpas, tetapi melumpuhkan jaringan, memutus suplai logistik, dan mengguncang struktur komunikasi OPM dari dalam. Operasi dilakukan berdasarkan hasil intelijen, bukan spekulasi, dengan meminimalisir kontak langsung yang berpotensi menimbulkan korban sipil. Namun TNI juga sadar bahwa senjata tidak bisa memenangkan hati. Oleh karena itu, digencarkan pula operasi teritorial, program yang melibatkan pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan, pendidikan, dan dialog kultural. Strategi ini bertujuan mengembalikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua. Dengan cara ini, TNI tidak hanya melawan OPM, tapi juga memotong akar dukungan sosial mereka. Karena dalam konflik gerilya, dukungan rakyat adalah sumber kekuatan paling vital. Kesimpulan, ini bukan soal kekuatan, tapi soal kedalaman masalah. Jika hari ini kita bertanya, mengapa TNI belum juga menumpas OPM? Maka jawaban yang jujur adalah, karena ini bukan soal kemampuan tempur. TNI punya kekuatan, pengalaman, dan profesionalisme. Namun Papua bukan medan perang biasa. Konflik di Papua adalah kombinasi rumit dari sejarah, identitas, kesenjangan, dan dinamika geopolitik global. Tidak ada solusi instan untuk masalah yang telah mengakar selama puluhan tahun. Dan inilah yang sering luput dari pemahaman publik. TNI menghadapi musuh yang tidak hanya bersenjata, tetapi juga bergerak dalam bayang-bayang narasi dan simpati lokal. Untuk itu, perang ini tidak cukup hanya dimenangkan dengan peluru, tapi dengan kehadiran, ketulusan, dan strategi jangka panjang. Membasmi OPM berarti mematikan alasan mereka untuk berjuang, dan itu hanya bisa dicapai dengan menghadirkan keadilan, pembangunan, dan rasa kepemilikan terhadap NKRI yang merata di seluruh tanah Papua. Jadi, menurut kalian, apakah pendekatan TNI saat ini sudah berada di jalur yang benar? Atau ada cara lain yang lebih efektif dalam meredam konflik berkepanjangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung kami terus menyajikan analisa militer yang tajam dan mendalam hanya di Update Militer.